tugas analisis kimia ini susah banget sih. Kalian udah pada ngerjain belum? Kimia, biarin aja. Yang penting kita tahu rumusnya. Dan juga jangan panikan. Tapi ya, yang penting itu bukan soal hanya hasilnya, tapi juga prosesnya. Makanya kalau misalnya nih kita praktikum, ada percikan, itu namanya baru ilmiah. Pokoknya kita tuh enjoy aja. Kalau misalkan reaksinya gagal, tinggal bilang ke dosen kalau ini tuh eksperimen baru. Kita harus yakin, kalau nggak yakin siapa yang mau percaya eksperimen kita. Guys, ini ada buih-buih yang keluar. Menurut kalian aman nggak ya? Ini namanya reaksi alam. Ada buih berarti ini ada reaksi redoks, berarti kita udah bener. Oh, Iya. Ya udah, kalau ada asap berarti sukses kan. Yang penting tuh ada perubahan. Udah pasti eksperimen kita layak kok dipamerin. Tuh, kalian lihat kan guys? Reaksinya udah keren, udah kayak di YouTube tahu. Bisa viral kita. Biarin aja, asal ada efek dramatis, eksperimen kita berhasil. Kalau ada yang salah, bilang aja metode baru. Nah, jadi kan sebelumnya kita ngereaksiinnya kan secara asal-asalan ya, dan menghasilkan hasil yang mengkhawatirkan. Nah, sekarang kita uji coba ini dengan serius buat ngedapetin perbandingan yang tepat. Oke. Ini buat yang pertama kita pakai cuka. Cukanya beberapa tetes? 10 oke nggak sih? Oke ya, 10. 10 aja ya. Oke. Nih, buat selanjutnya pakai sabun nggak sih? Oke, sabun nih. Coba. Aku yang mau berapa banyak di sabun piringnya? Kayaknya cukup 1 sudip aja deh, 1 sendok sudip. Oke. Kita mau pakai warna deh biar ada warna busanya. Kita mau tambahin pakai warna apa? Kita coba warna biru kali ya, terus nanti kita catat hasil perbandingan sama hasilnya nanti. Boleh. Wah, ini kayak ada gas gitu ya? Kayak ada busanya juga. Wow, busanya cukup banyak gak sih? Gimana kalau kita mainin variasi si jumlah baking sodanya biar tahu kayak efektif kita si soda cleaning? Boleh. Nah, kita udah dapat data yang hasil percobaan tadi nih. Selanjutnya kita buat PPT buat presentasi yuk. Boleh, ayo. Ini aku bikin slide judul dulu, terus kita masukin foto-foto dan video eksperimen kita di slide berikutnya. Aku buat grafik di Excel untuk menunjukkan perbandingan jumlah busa yang dihasilkan dari setiap variasi eksperimen. Nanti kita masukkan grafiknya ke PowerPoint. Aku atur tata letak slide biar rapi dan menarik. Kita juga tambahin transisi dan animasi biar presentasinya nggak ngebosenin. Kita perlu menekankan tujuan eksperimen, metode yang kita gunakan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Jangan lupa, kita juga harus menjelaskan reaksi kimia yang terjadi. Benar, kita juga perlu menjelaskan variabel yang kita uji dan bagaimana variabel tersebut mempengaruhi hasil eksperimen. Kita buat slide penjelasan yang jelas dan mudah dipahami saja. Wah, ini sih udah keren banget sih buat presentasi kita besok. Pasti udah dipuji-puji sama dosen sih nih. Oke, PPT kita udah lengkap nih, jadi kita tinggal nyiapin buat besok presentasi. Gimana? Oke. Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil yang kami dapat dari sampel cuka, baking soda, dan sabun cuci piring. Seperti slide yang udah kalian lihat pada HP kalian, itu kami sudah melakukan beberapa variasi perbandingan bahan untuk menentukan efeknya terhadap jumlah dan unsur busa yang dihasilkan. Grafik ini menunjukkan perbandingan dari baking soda yang ditaruh dalam reaksi dengan perbandingan dari busa yang didapatkan. Dengan jelas bahwa semakin banyak baking soda yang ditambahkan, maka tinggi busa akan semakin tinggi. Foto dan video yang kami hasilkan merupakan proses eksperimen dan juga
hasil yang kami dapatkan, sehingga kami juga mencantumkan penjelasan mengenai hasil eksperimen kami. Oke, dari hasil eksperimen ini kami menyimpulkan bahwa perbandingan bahan itu sangat mempengaruhi jumlah dan tekstur busa yang dihasilkan. Kami juga menemukan bahwa reaksi itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak pembuatan deterjen atau pembersih. Presentasi yang menarik, tapi saya mau tahu lagi lebih dalam gimana sih kalian cara mengukur jumlah busa yang ada di dalam sampel tersebut. Ada metode-metode barunya atau gimana? Kami mengukur tinggi busa menggunakan tabung reaksi sih Pak, sekaligus mengukur tekstur dari busa tersebut, halus atau kasar. Aku mau nanya, dari percobaan kalian tadi, kenapa sih kalian pakai baking soda? Kenapa nggak pakai sampel lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba untuk menambahkan bahan baku untuk eksperimen lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kita cukup oke juga ya tadi, meskipun agak nggak jelas, tapi dosen kagum sama presentasi kita. Iya bener, tapi buat latihan kita ya udahlah ya, nggak usah dipikirin. Yang penting reaksinya kan kita udah tahu ya. Tentu aja, belajar itu kan yang penting prosesnya, bukan cuma hasilnya. Pokoknya kimia itu seru, udah ngaprak biarin aja, yang penting kita happy. Hidup itu harus work-life balance, karena karir dan kebahagiaan bukanlah kompetisi.